Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Pasolon dengan NIM A1J1818013 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas dari laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Muslimin Balumbi, SPD MSI, dengan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid dengan judul praktikum yaitu Sistem Ekskresi. Berikut kita mulai penjelasannya. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Ini merupakan gambar dari organ ekskresi kulit. Kulit merupakan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya. Epidermis atau lapisan kulit ari merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kemudian dermis atau lapisan kulit jangat merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Jaringan ikat bawah kulit, lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Organ ekskresi yang kedua yaitu organ ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Secara umum, anatomi ginjal manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renalis merupakan bagian ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua, medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus, serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkat cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Yang keempat, nefron. Selain ketiga bagian di atas, bagian penting dari ginjal adalah nefron. Nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Organ ekskresi yang ketiga yaitu organ paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Organ ekskresi yang keempat yaitu organ hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan geta empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa.
Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Hati memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda, yaitu lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Lobus kuadrat berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem ekskresi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.